warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan saya Ida Farida, guru produktif akuntansi di SMK Muhammadiyah 9 Gambiran Banyuwangi, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Sehat. Saya kira kurang enak badannya. Alhamdulillah kalau sudah sehat semua. Silakan sebelum kita pelajaran silakan berdoa dulu. Dipimpin oleh Sela. Silakan Sela. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Sela. Saya absen dulu. Yang tidak hadir siapa ya ini? Aini kita kenapa? Sakit. Alhamdulillah kalian sehat ya. Kalau sakit semoga segera disehatkan kembali. Amelia ada ya. Armelia. Ini kita sakit. Deviana. Jelita. Sela. Santi. Umu. Hadir semua selain Aini kita ya. Semoga kita sehat selalu. Karena ini keadaannya sudah bersih semuanya, boleh dilanjutkan ya. Pelajaran sebelum UAS yang lalu masih ingat materinya apa? Laporan keuangan atau apa yang terakhir? Kita laporan keuangan, sebenarnya ada jurnal penutup, tapi yang kemarin kita skip ya. Jurnal kita yang hari ini nanti laporan keuangan. Sebelumnya silahkan ya kita lihat dulu video motivasinya. Pernahkah Anda jenuh? Pernah, sering atau tidak pernah? Nah, ini lihat dulu sebagai video motivasi sebentar, 3 menit. Perasaan terasa, pikiran terasa penuh. Jika tidak sadar apa yang dituju. Seakan berjalan maju, tapi sebenarnya jalan di tempat. Istilah yang tepat merepresentasikan aktivitas monoton yang menyebabkan perasaan jenuh. Pernahkah kalian merasa jenuh? Perasaan ini sebenarnya wajar, terutama dalam belajar. Beristirahat bukan berarti kita akan tertinggal, tetapi kita hanya berhenti sejenak agar kemudian dapat beraktivitas secara optimal. Cobalah berjalan sebentar, mencari udara segar, menikmati langkah untuk mengganti energi, dan merubah suasana emosi. Memiliki hobi juga bisa menjadi solusi, akan tetapi tidak melupakan jadwal belajar yang harus dipenuhi. Demi meningkatkan nilai akademis dan prestasi, istirahatlah sejenak dan jangan memaksakan kehendak. Ingat, kamu boleh berhenti sebentar jika jenuh dan lelah. Namun, jangan pernah menyerah. Sudah ya? Kira-kira itu sudah, thanks for watching ya. Kira-kira apa tadi dari video jenuh? Memang kata-katanya sudah jenuh ya. Apa tadi? Istirahat bukan berarti apa kamu? Istirahat bukan berarti kamu berhenti ya. Di saat kamu jenuh boleh beristirahat, tapi jangan melupakan belajar demi meningkatkan nilai akademis dan lebih baiklah lagi ya. Dari bahasanya jenuh, seseorang pasti pernah merasakan pernah jenuh benar-benar jenuh dan tidak mau ngapa-ngapain. Pernah? Oh ya, sering kalau tidak jenuh. Terus tidak mau ngapa-ngapain, mas yang ini kayaknya pikiran sudah penuh sekali, tapi kita harus tetap istirahat. Tapi istirahat itu bukan artinya kamu sudah tidak mau ngapa-ngapain lagi kayak jenuh tadi. Istirahat bukan berarti berhenti. KW baru kita mengerjakan pretestnya di kuisis. Kuisisnya sudah saya share linknya.
sudah memberikan studi kasus dengan sintaks-sintaks yang harus kita lewati ini sama ya. Selanjutnya kompetensi dasar kita di situ ada menganalisis akun-akun untuk penyusunan laporan keuangan ya. Selanjutnya di situ ada indikator pencapaian kompetensi ya. Terus ada tujuan pembelajarannya yang dicapai yaitu hanya 2. Laporan keuangan itu ada yang sering kita gunakan itu di perusahaan dagang ada laporan laba rugi, terus perubahan modal, terus neraca sama. Nah itu yang terakhir itu ada harus tes. Tapi kita mencapai tujuan pembelajaran kita yang nomor 1 dan 2 pada hari ini ya, yaitu laba rugi dan perubahan modal. Penilaiannya masih sama. Tadi teknik penilaiannya menggunakan penilaian fisika, ada observasi, ada penilaian pengetahuan, tes tulis, tadi menggunakan misis ya untuk pretesnya. Terus ada penilaian keterampilan kinerja pada saat kalian berdiskusi ya. Bentuk penilaiannya itu sudah ada observasi, ada tes tertulis tadi sama unjuk kerja pada saat ya. Pada saat apa? Presentasi. Kalau perusahaan ini terjadi laba, maka kita buat laporannya bagaimana laporan laba rugi. Kalau jadi juga sama, nanti kita membuat laporan perubahan modal. Setelah itu baru dilanjutkan ke neraca. Ini jadi orientasi masalah kita yang nanti akan kita gunakan ya. Kita gunakan sebelumnya ya. Silakan kelompoknya kemarin ya. Masih sama saja kelompoknya, silakan geser. Wida membagikan ini, silakan di I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end though. Alone. Till now, I always got by on my own. I never really cared until I met you. And now it tells me to the bone. How do I get you alone? How do I get you alone? You don't know how long I have wanted to touch your lips and hold you tight. Oh, you don't know how long I have waited, and I was gonna tell you tonight. But the secret is still my own, and my love for you is still unknown. Alone. Till now, I always got by on my
dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi swalayan mitra milik Pak Amir, dan Pak Amir meminta bantuan seorang akuntan untuk menyusun laporan laba bersih serta laporan perubahan modal, yaitu ke 31 Desember 2021. Dan pada laporan laba bersih kali ini kita terdapat akun yaitu penjualan sebesar 240.500.000. Dan karena di sini tidak terdapat harga pokok penjualannya, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu, yaitu dengan cara persediaan barang dagang awal kita tambah pembelian bersih, lalu kita kurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Lalu kita mencari dulu yaitu pembelian bersihnya, yaitu pembelian kita tambah dengan beban angkut yaitu sebesar 175 juta, kita tambah dengan beban angkutnya sebesar 3 juta, lalu menghasilkan yaitu 178 juta. Lalu kita kurangi dengan returnya yaitu sebesar 12 juta, dan kita menghasilkan pembelian bersih sebesar 166 juta. Lalu persediaan barang dagang awal kita tambah dengan pembelian bersih yaitu menghasilkan sebesar 607 juta. Lalu kita kurangi dengan pembelian barang dagang akhir yaitu sebesar 506 juta. Lalu menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 101 juta. Lalu kita mencari laba kotornya yaitu dengan beban-beban, yaitu yang pertama terdapat akun beban penjualan sebesar 12.225.000 dan juga beban administrasi umum sebesar 9 juta. Lalu beban penjualan kita tambah dengan beban administrasi umum dan menghasilkan sebesar 21.225.000. Dan untuk mencari laba bersihnya kita tambah yaitu HPP-nya yaitu 139.500.000. Lalu kita tambah dengan 21.225.000 dikurangi dengan 21.225 dan menghasilkan sebesar 118.275.000. Dan juga terdapat laporan perubahan modal swalayan mitra milik Pak Amir per 31 Desember 2021. Terdapat modal awal sebesar 560.862.000 dan laba sebesar 118.575.000. Untuk menghasilkan penambahan atau pengurangan modal, kita perlu mengurangi laba dan prive dan menghasilkan 106.275.000. Untuk menghasilkan modal akhir, kita perlu menambahkan modal awal ditambah penambahan atau pengurangan modal dan menghasilkan 667.137.000. Jadi dari kelompok 2 ada yang ditanyakan? Silakan, sama atau beda? Ya silakan. Beda sih. Ya silakan dapat bedakan bedanya di mana ya. Nanti kita cek di bareng-bareng. Itu ada yang beda, silakan. Bedanya di mana? Labanya. Ya silakan, pertanyaannya yang mana? Umum. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai swalayan mitra milik Pak Amir, dan berdasarkan studi kasus Pak Amir meminta bantuan akuntansi ID untuk melakukan checklist untuk usahanya dengan menyusun laporan laba rugi serta perubahan modalnya. Laporan laba rugi pada swalayan mitra per 30 Desember 2021 didapatkan penjualan dikurangi HPP. Nah, untuk mencari HPP ini, persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dan kemudian dikurangi persediaan barang dagang akhir.
dan didapatkan HPP. Kemudian penjualan ditambah HPP didapatkan laba kotor. Kemudian laba kotor ini dikurangi dengan beban-beban dan dihasilkan laba bersih usaha. Pada surat mitra laporan beban modal 31 Desember 2021 terdapat modal awal yaitu sebesar 560.862.000 dengan laba 118.275.000 dikurangi Privo 12 juta yang akan menghasilkan modal awal sebesar penambahan modal sebesar 106.275.000. Kemudian modal awal ditambah dengan penambahan modal yang akan menghasilkan modal akhir yaitu sebesar 666.275.000. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan duduk dulu ya. Kita evaluasi dulu ya. Tadi mempelajari apa saja? Laporan perubahan modal sama laporan laba rugi dulu ya. Berarti masih memperhatikan kalau saya menyebutkan perubahan modal. Karena harusnya laba rugi dulu baru perubahan modal. Karena labanya itu nanti dimasukkan ke dalam perubahan modal. Mencari laba rugi usaha dengan kalau sudah ketemu penjualannya di situ tidak ditentukan HPP-nya maka kita harus mencari HPP. Penjualan intinya di laporan laba rugi hanya ada penjualan dikurangi HPP itu laba kotor. Setelah itu dikurangi beban-beban laba bersih usaha. Mencari HPP tadi persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagangan akhir. Itu intinya HPP ada tiga. Tapi mencari pembelian bersih di situ dengan cara apa? Pembelian ditambah beban angkut dikurangi rate sama potongan. Kalau ada potongannya, kalau tidak ada ya dikosongi. Itu ketemu apa? Pembelian bersihnya. Jadi nanti kalau sudah ketemu labanya bisa kita taruh untuk membuat laporan perubahan modal ya, yaitu dengan modal awal ditambah laba dikurangi Privo itu kalau laba yang menambah modal, kalau rugi yang mengurangi modal. Karena perusahaan swalayannya Pak Amir itu mengalami laba, maka dia menambah modal, ketemulah modal akhir. Tadi untuk kelompok 1 dan 2 sudah bagus, hanya saja lebih menerangkan hasil diskusinya lebih di kelompok 1. Sudah ada energi dan sudah runtuh menerangkan di laporan laba rugi. Kasih tahu dulu untuk kelompok 1 lagi ya. Itu yang kita pelajari hari ini ya. Refleksinya, kita refleksi pembelajarannya tadi mulai dari awal, mulai dari video pembelajarannya tadi apa? Video motivasinya jenuh ya. Setiap orang pasti merasakan jenuh. Jadi kita melihat apa mengerjakan pre-test di kuisis. Setelah itu sebenarnya bagaimana? Kayak sudah pernah kita apa? Lihat ya. Tapi selama pembelajaran dengan model-model inovatif, bagaimana perasaan Anda? Kira-kira lebih enak seperti ini atau lebih enak tidak menerangkan terus? Ayo diskusi atau karena diskusi ini bisa membangun nanti kerjasama. Terus kita dengan diskusi. Kalau sebelumnya tidak kan hanya mengerjakan jarang berdiskusi. Setelah itu kamu sudah saya kasih lembar kerja dan bahan ajar. Boleh diakses dengan pas. Sebenarnya kita kalau presentasi harusnya menggunakan slide-nya presentasi kayak yang tadi beda itu ya. Karena ini tadi masih di RKPD dan bahan ajarnya itu sudah ada di Canva, boleh membuat di sana. Setelah itu kita apa? Kamu mempresentasikan hasil. Terus kita sudah memberikan penguatan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ada pertanyaan enggak? Lebih menerangkan seperti ini
Wah.